Alhamdulillah, setelah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, sekarang pukul 5.30 atau jam setengah 6. Jemaah GMI sudah mempersiapkan diri masing-masing untuk perjalanan selanjutnya. Sebelum itu kita sarapan dulu. Sarapan berupa TS, kopi, dan ternyata warung kopi tehnya ada di samping masjid. Nah, kita menikmati dulu hidangannya ya. Setelah kita mandi. Sebagian ibu-ibu siap. Kopi, nasi goreng, ayam, Siap. Ternyata wong Jogja. Ketemu Kalimantannya rupanya wong Jogja. Alhamdulillah. Warung menyediakan nasi goreng babat, nasi goreng ayam, nasi goreng, babat gongso, mie kuah, mie ayam, lalapan, nila, patin ayam, nasi goreng, air susu sirup, air es, extra jus, es jeruk, extra jus susu, es susu, dan kopi panas. Alhamdulillah. Ada pesan, Bu? Apa yang dipesan? nasi goreng. Alhamdulillah. Lapar benar, Bu, ya, setelah menikmati perjalanan yang cukup panjang selama 17 jam dari Pontianak jam 7 sampai jam 12 malam di Kalimantan Tengah. Pak, enggak sarapan, Pak? Untuk istri saya. Oh, siap. Spesial ya untuk Bapak ya. Karena istri. Yang enggak bawa istri ya sendiri. Yang enggak bawa suami ya sendiri. Wah, mantap proses. Kondisi jalannya yang begitu lumpur di pinggir karena cukup becek. Tapi di pinggirnya, bukan di tengah jalannya. Kan tengah jalannya cukup aspal goreng. Dan Kamboja. Oh, sampingnya ada warung. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami berada di desa di Kecamatan Pangkalan, Pangkalan Waringin Barat, Kobar, Kalteng. Tadi malam kami sempat menginap di sini dan alhamdulillah pagi ini kami akan berangkat ke Sampit untuk ke Pondok Pesantren Darul Aitam. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendukung acara Tur Dakwah of Borneo ini. Mudah-mudahan perjalanan kami selalu lancar dan semoga kami semua dalam keadaan sehat walafiat dari pergi hingga pulangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Semangat. GMI wilayah Kalimantan Barat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Kita berada di Panti Asuhan Putra Borneo tepat pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Tengah, sorry. Karena kita berada di Kalimantan Tengah. Kita sampai. Oke. Masuk di Panti Asuhan. Tempatnya luar biasa, Masya Allah. Tempatnya sejuk. Tata tamannya juga oke. Oke, kita masuk di lingkungan, Masya Allah. Tempat kantor ibu-ibu lagi sholat zuhur. Tempat tamu, Masya Allah. Ini tempat ruang makan tamu. Terakhir nih. Alhamdulillah. Insya Allah. Oke. Ya.
Ini bisa masuk sini guys. Masya Allah, tempatnya luar biasa. Kamera. Masjid Panti Asuhan. Bro guys, aduh sedap. Ini kolam. Keruh ya kolamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada sholat Jumat ini kita dapat berkumpul di Pondok Panti Asuhan Putra Borneo. Dan insya Allah bagi saya, Ibu Umi Fatma Nurhayati dan Bu Suryati, ini kunjungan yang kedua kali. Alhamdulillah. Dan Bang Haji Yusuf Borneo tidak bosan-bosan menelpon saya. Sepanjang perjalanan dari Pontianak sudah saya laporkan kemarin waktu kita kumpul di Masjid Mujahidin. Saya daripada nanti beliau risau, lebih bagus saya beritahu terlebih dahulu. Dan alhamdulillah sepanjang jalan dari Pontianak sampai Nangatayap sampai batas Kalteng sampai masuk ke Mandau, terus ditelepon. Itu artinya apa? Beliau juga merindukan kehadiran kita di pondok ini. Alhamdulillah Bang Haji Yusuf, kami juga membawa kru dari Damri dengan wajah yang sama. Memang kami minta, Pak. Mobilnya sama. Memang kami minta. Sama. Plat nomornya juga sama. Jadi berangkat dari Pontianak kemarin tanggal 9 sampai tanggal 15 Januari. Kemudian hari ini tanggal 18 Februari sudah tiba kembali di Sampit dan berangkat untuk silaturahmi, dan insya Allah hari ini kita banyak mendapatkan barokah dari Allah SWT. Amin. Amin ya Allah. Saya mau menyerahkan semua ini kepada kepala rombongan, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf, yang saya hormati tentunya para pengurus Pondok Pesantren Darul Aitam dan juga Panti Asuhan Putra Borneo. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah masih memberikan kita semua nikmat, terutama nikmat kita bisa bertemu kembali. Bapak Ustadz, kehadiran kami di sini mudah-mudahan membawa berkah buat kita semua, dan tidak bosan-bosannya Bapak Kiai menerima kami, terutama saya dan Umi adalah untuk yang kedua kalinya, dan kali ini kami membawa rombongan dari Pontianak Kalbar, yaitu organisasi kami Gerakan Muslimat Indonesia Wilayah Kalimantan Barat. Kali ini kami mengajak jemaah untuk berkunjung ke Ponpes Ustadz sekaligus Panti Asuhan yang Ustadz bina. Terima kasih atas sambutannya kepada kami semua yang telah ditunggu-tunggu Ustadz dari kemarin. Sambutan yang begitu hangat, disiapkan dengan makan yang begitu menjadi ciri khas orang Banjar. Alhamdulillah kami sangat bersyukur. Terima kasih sudah menerima kami dengan sangat baik. Kami juga mohon maaf apabila dalam kedatangan kami ini terdapat kesalahan dan kekurangannya. Kami juga mohon maaf Ustadz. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang menentukan semua apa yang kita lakukan, termasuk hari ini. Alhamdulillah
Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang kasih dan sayang sudah menentukan kami untuk hadir kembali, saya, Pak Riksa dan Bu Suryati untuk yang kedua kalinya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu yang lain baru yang pertama kalinya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita begitu banyak nikmat, termasuk nikmat kesempatan dan nikmat hari ini bisa bertemu dengan Abah Guru Muhammad Yusuf Borneo. Nah, itu yang saya tahu. Mungkin kalau ada keliru bisa dibetulkan. Alhamdulillah, selawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk mampu mengikuti jejak langkah Rasulullah, suri tauladannya, dan menjadikan Rasulullah ridho kepada kita, dan insya Allah akan Allah izinkan Rasulullah memberi syafaat kepada kita di yaumil kiamah nanti maupun di padang mahsyar nanti. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah yang disayang Allah dan kita hormati bersama, sekali lagi Abah Guru Yusuf Borneo. Alhamdulillah juga para pengurus pesantren Darul Aitam dan Panti Asuhan Borneo, juga tak lupa pengawal kami Pak. Alhamdulillah ini Pak Riksa ini hari ini kami minta untuk mengawal kami karena kami datang bersama nenek-nenek ya. Alhamdulillah memang diperlukan seorang laki-laki yang gagah perkasa untuk mengawal. Alhamdulillah Allah beri beliau sehat hingga beliau pun memberikan mampu mengikuti perjalanan kami yang alhamdulillah sampai hari ini kalau turun dari halaman Masjid Mujahidin berapa jam ya? Lupa pula saya ngitungnya. Mungkin kalau 30 jam lebih. 40 ada? Belum ya? 40 belum. 30 jam lah kurang lebih sedikit. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kedatangan kami ke sini yang pertama adalah kami ingin memperkenalkan diri dulu Abah Guru, bahwa kami adalah kumpulan emak-emak ya, bisa juga dibilang nenek-nenek, karena pengurus Gerakan Muslimat Indonesia itu tidak juga semuanya nenek-nenek, tapi banyak yang nenek-nenek. Nah, yang muda-muda justru tidak bisa ikut hadir. Kenapa? Ada yang masih punya anak, ada yang masih punya suami. Kalau perjalanan 7 hari 7 malam masih ada suami yang masih muda ditinggalkan, nah suaminya tidak dapat makanan bergizi. Nah itu, jadi tidak dibawa ikut serta, hanya menyiapkan sebagai panitia dengan perjalanan yang luar biasa ini. Alhamdulillah kami memberi judul perjalanan kami ini Tur Dakwah of Borneo. Ya, tujuannya mulai dari yang pertama alhamdulillah adalah Kota Sampit di pesantren Darul Aitam dan Panti Asuhan Borneo. Tentunya kami akan melanjutkan perjalanan ke Palangkaraya. Mungkin nanti akan singgah di asrama haji melihat cerita saja asrama hajinya Palangkaraya itu bagus gitu ya, internasional. Jadi kami akan melihat ke sana. Mungkin akan melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin. Kami akan nginap 4 hari 4 malam di Banjarmasin dan silaturahim dengan Ketua Aisyah di 4 kota, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kota Martapura, ya, dan alhamdulillah dan Masjid Al Jihad. Nah, ini alhamdulillah. Adapun tujuan kami yaitu organisasi Gerakan Muslimat Indonesia ini, Abah Guru, kalau di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah belum ada perwakilannya. Kalau seluruh Kalimantan hanya Kalimantan Barat.
Maka untuk itulah sesuai dengan program pusat kami mempunyai satu bidang, yaitu bidang yang bernama pengembangan wilayah dan jejaringan. Nah, pengembangan wilayah dan jejaringan itu membuat program untuk bersilaturahim, untuk datang ke tempat-tempat tertentu, memperkenalkan gerakan Muslimat Indonesia. Nah, sedikit tentang perkenalan gerakan Muslimat Indonesia. Didirikan oleh seorang mantan biarawati. Beliau selalu mengatakan beliau mantan kafir. Nah, yaitu Ibu Irina Handono. Nah, beliau yang mendirikan organisasi ini 25 tahun yang lalu. Sedang di Kalimantan Barat, saya dilantik pertama sebagai pengurus di seksi dakwah itu hampir 23 tahun yang lalu. Kemudian saya dilantik lagi menjadi ketua wilayah, dan alhamdulillah sekarang ini untuk periode yang ketiga, yang seharusnya, yang sebetulnya agak melanggar ADART sedikit, tapi karena teman-teman bersepakat untuk lanjut saya yang memimpin gerakan Muslimat Indonesia ini wilayah Kalimantan Barat, ya saya maju saja, dan sudah direstui oleh pembina kita Ibu Irina Handono. Alhamdulillah karena gerakan Muslimat Indonesia ini mempunyai program pengembangan wilayah dan jejaringan. Kami ingin bersilaturahim kepada saudara-saudara kami, wabil khusus ke pengurus Aisyah di Kalimantan Selatan, ya, memperkenalkan GMI. Andai kata beliau-beliau ini mampu juga membentuk gerakan Muslimat Indonesia di wilayah mereka, alhamdulillah, itu yang menjadi tujuan utama kami. Karena program kerja kami, visi dan misinya adalah mencegah pemurtatan dan pendangkalan akidah. Jadi tugas saya, dakwah saya sebagai ketua umum di wilayah Kalimantan Barat itu memberikan pengajian-pengajian di beberapa majelis taklim, termasuk yang dibawa hari ini adalah anggota dari majelis-majelis taklim yang dibina oleh Gerakan Muslimat Indonesia. Memberikan kepada mereka pembelajaran tentang akidah supaya tidak terjadi pendangkalan di dalam akidah, apalagi pemurtadan. Maka Gerakan Muslimat Indonesia wilayah Kalimantan Barat itu selain mempunyai program pengajian, yaitu belajar mengajar di sekretariat maupun di beberapa tempat seputar Kota Madia dan Kuburaya, juga kami mempunyai tim untuk berkunjung ke rumah sakit, ya. Alhamdulillah baru Rumah Sakit Sudarso, yaitu rumah sakit pemerintah Kota Pontianak, yang mampu kami kunjungi untuk memberikan doa yang sakit, juga bimbingan sakratul maut. Nah, terus selanjutnya juga kami mempunyai program-program, yaitu membina para lansia. Para lansia ini yang produktif dengan yang tidak produktif kami bedakan. Yang produktif artinya yang masih berdagang, yang masih berjualan. Ini selain juga pembinaan secara keilmuan, juga kami memberikan bantuan-bantuan berupa pakaian, juga berupa sembako, juga berupa hal-hal yang lain seperti pelayanan kesehatan di waktu-waktu tertentu. Nah, alhamdulillah juga yang paling istimewa dari program kami ini sebenarnya adalah pembinaan para mu'alaf. Nah, saya memprogramkan Gerakan Muslimat Indonesia ini pergi ke kampung mu'alaf itu paling sedikit 1 bulan 2 kali untuk berkunjung, yang dengan program yang sudah ditentukan di kampung-kampung mu'alaf. Ternyata di Kalimantan Barat itu begitu banyak juga kampung-kampung mu'alaf yang dia kadang-kadang sudah muslim atau sudah Islam, tetapi sangat mudah untuk dimurtadkan karena kondisi ekonomi. Nah, dalam hal ini juga kami memberikan pembekalan tentang pemberdayaan ekonomi, juga tentang
ilmu atau pembelajaran tentang bagaimana tentang sholat, tentang wudhu, karena yang kami hadapi di lapangan adalah para mu'alaf ini biasanya belum mengerti tata cara menjalankan ibadah. Perlu juga saya laporkan kepada Abah Guru, mungkin nanti bisa didoakan atau diberikan solusi kepada kami. Mereka masuk Islam itu kadang-kadang memang karena pernikahan. Nah, karena pernikahan jadi masuk Islam, tetapi para suami mereka tidak Islam. Nah, artinya akidahnya lemah atau akidahnya dangkal. Jadi maka mereka tidak terbimbing untuk melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya ibadah sholat. Nah, alhamdulillah kami berkunjung ke Darul Aitam ini sekalian memperkenalkan GMI, juga minta doanya. Insya Allah kami yakin dan percaya doa-doa para alim ulama, para kiai, apalagi abah sepuh yang alhamdulillah mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah. Untuk kami minta semoga Allah memberikan kami semua kekuatan, memberikan kami semua mudah melaksanakan dakwah kami di daerah, dan alhamdulillah mudah-mudahan sedikit kami bisa berbagi yang sudah dimasukkan ke dalam tempat sedekahnya di pesantren ini. Mungkin tidak banyak, tapi itulah kemampuan kami. Alhamdulillah nanti juga saya sedikit sebagai Ketua Gerakan Muslimat Indonesia akan memberikan kenang-kenangan berupa plakat Gerakan Muslimat Indonesia, supaya Pak Kiai dan teman-teman di sini mudah-mudahan ingat mendoakan kami. Dan selanjutnya juga, ini bukan menjadi kunjungan yang pertama dan yang terakhir dari Gerakan Muslimat Indonesia, karena kami juga punya program-program berikutnya, dan mudah-mudahan juga bisa mampir ke sini asal Abah Guru senang hati saja menerima, insya Allah. Karena saya wabil khusus secara pribadi sangat menyenangi suasana di sini gitu. Sangat menyenangi alam yang indah di sini, dengar suara burung, kicau burung ya. Mungkin kita sudah jarang mendengar atau jarang berada di tempat-tempat seperti ini. Ini sebuah refreshing juga. Harus kita berpikir bahwa subhanallah, Allah menciptakan dunia dan isinya adalah untuk kemaslahatan manusia. Alhamdulillah. Karena kami juga punya program Abah Guru. Program kami tapi belum terwujud, masih menjadi wacana, yaitu ingin membuat pesantren nenek-nenek soleha. Nah, jadi karena pesantren anak muda itu sudah banyak di beberapa tempat, saya ingin atau kami di Gerakan Muslimat Indonesia ingin membuka pesantren nenek-nenek soleha. Karena selama saya berdakwah sudah sekian puluh tahun ini, saya begitu banyak mendapat keluhan curhat dari nenek-nenek yang sudah tidak punya suami lagi untuk membuat sebuah pesantren untuk kita bersama, supaya kita bisa eksis di masa tua, bisa meninggal dengan dalam keadaan husnul khotimah. Membuat program percobaan di Ramadan kemarin. Alhamdulillah banyak peminat, dan boleh dikatakan 80% berhasil lah, 80%. Maka untuk selanjutnya kita mencoba lagi memulai di program Ramadan ini, dan selanjutnya akan program selamanya. Nah, jadi nenek-nenek ini akan dipesantrenkan selamanya sampai akhir hayat. Nah, mudah-mudahan kita minta doa Pak Guru untuk mudah-mudahan kami semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak lagi program-program yang lain, kalau saya ceritakan semua habis waktu kita. Kita akan mendengarkan nasihat dari Abah Guru. Mudah-mudahan ini yang kita tunggu-tunggu sangat bermanfaat buat kita. Bagaimana beliau mendirikan pesantren, suka dukanya, panti asuhan, ya sayang ya. Alhamdulillah kesempatan ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, ucapan syukur saya kepada Allah. Terima kasih saya sebesar-besarnya kepada Abah Guru Muhammad Yusuf Borneo dan teman-teman di sini semuanya, untuk alhamdulillah sudah menerima kami dengan senang hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesan yang mendalam dari kami dan Abah Guru juga, mudah-mudahan silaturahim ini akan berlanjut terus walaupun kita di tempat yang berjauhan. Alhamdulillah
Mungkin sekian saja sambutan dan perkenalan yang mampu saya sampaikan. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah atau keliru itu dari kekeliruan diri saya sendiri. Mohon nanti dinasehati sama abah guru. Sekian saja, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Tidak jemu-jemunya kita bersyukur kepada Allah, kembali dengan kehendak dan kekuasaan Allah kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi, kumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi satu amal ibadah yang dicatat oleh Allah sebagai pengampun dari segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tentunya kita berharap termasuk umat yang mendapatkan predikat muhibbin, yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk yang sulusu yadkhuluna jannata bighairi hisab. 2/3 dari umat Rasulullah yang langsung dibawa, digandeng dan bersama rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, pertama tentunya ucapan terima kasih yang tiada terhingga bahwa pada hari ini kembali dengan petunjuk Allah, dengan kekuatan yang Allah titipkan kepada kita, kemampuan yang Allah titipkan kepada kita, dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kita lakukan pada hari ini. Tentunya kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih, bahkan tidak terhitung terima kasihnya, rasa syukur kepada Allah. Pian-pian ataupun ibu-ibu dan bapak bisa menginjakkan kaki di tanah Borneo, bil khusus panti asuhan Putra Borneo ini. Tentu tidak sepantasnya kalau saya tidak menyampaikan permohonan maaf, sebab segala sesuatu pasti ada kurang. Hal-hal yang kurang hendaklah tetap disayang, karena kurang itu akan mendatangkan kelebihan. Tidak ada kurang kalau tidak ada lebih, tidak ada lebih kalau tidak ada kurang. Orang kaya karena ada orang miskin, tidak ada orang miskin maka tidak ada orang kaya. Tidak ada yang tua kalau tidak ada yang muda. Orang muda pun tidak dikatakan muda karena ada orang tua. Kemudian tentu kami berharap atas nama Umi di rumah, karena beliau mendengar berita dari Kandar Riksa bahwa akan kedatangan saudara-saudara kita, keluarga kita kembali dari Kalimantan Barat, Pontianak. Beliau mohon maaf karena mungkin kesenangan hati, walaupun mungkin mohon maaf beliau tidak bisa menemui ibu-ibu di sini. Makanya tanya, pagi Kamis yang lalu Umi sendiri yang justru berangkat ke pasar membeli macam-macam persiapan. Padahal saya katakan minggu depannya, karena mungkin rasa gimana ya, di kampung orang. Jadi kami di sini di kampung orang, artinya pengembaraan, walaupun ada keluarga Umi kan orang Martapura banyak ya keluarga di sini, tapi kalau istilah orang tidak ada yang miskin maka tidak ada kurang kaya. Nah, termasuk levelnya pedagang itu kan kaya, tapi kalau perhitungan uang mungkin atau perhitungan bangunan
mungkin kayak kami. Sebab orang kaya itu paling mungkin 2 buah rumah, 3 buah rumah. Di sini banyak rumah-rumahnya. Tuh kemudian paling anak 3-4 orang, 5-6 orang, ini banyak anak. Jadi kelebihan di situlah mungkin. Artinya kaya di bangunan, kaya punya anak, walaupun punya istri cuma 1, tapi alhamdulillah anak banyak. Kenapa anak banyak? Sebab dipanggil abah. Bahkan di ya seberang, baik di mungkin di ya kantor-kantor di seberang sana lah, memanggil saya itu ya abah lah, abah yai, abah guru, abah yai Borneo dan seterusnya. Ya mungkin dilihat orang tua, padahal sebenarnya masih muda bu. Masih muda, nggak ingin saya dikatakan kayak apa tua, itu tetap muda. Jadi itu mungkin permohonan maaf. Jadi kesenangan kami suami istri kedatangan sampean itu, ibu-ibu di sini atau bapak-bapak di sini, tidak ada rasa gimana ya, ya sulit dilukiskan. Rasa ingin mau nangis, malu, sudah terlalu muda. Tapi yang jelas kebahagiaan tersendiri bagi kami dengan kedatangan, apalagi rombongan kembali lagi dipimpin oleh sesepuh yang masih kekar, masih punya ya rizik yang masih ya bisa tambah 3 lagi lah, langsung nggak apa-apa, tambah 3 langsung 3. Itu mungkin. Kemudian kaitan dengan masalah Panti Asuhan Putra Borneo, ini tahun 98 di awal Februari, tanggalnya lupa, atas perintah Abah Guru Sekumpul mendirikan ini. Makanya kami pajangkan di situ, walaupun dari 98 tidak ada satu orang pun yang berani bertanya. Harusnya ada yang bertanya, apa benar? Ya terutama kan para ustadz, para guru yang zaman now biasanya kritis, tapi tidak ada yang bertanya. Mungkin itu. Tapi justru di luar, sebagian orang-orang di luar banyak yang tidak percaya, karena mengakui umumnya setiap mendirikan panti asuhan atau pesantren, umumnya panti asuhan pasti donatur. Di sini donatur tidak ada, dari berdiri. Tapi bukan munafik, kurang menafikan, donatur ada tapi dibatasi. Antara lain ada yang 50.000, ada yang 100.000, sehingga jumlahnya dari berdiri sampai sekarang tidak mampu melebihi 1.500.600. Kenapa? Banyak aja yang mau donatur 10 juta, 15 juta, ada aja. Tapi saya nggak mau, sebab takut bagi saya ketergantungan kepada hamba Allah itu. Walaupun tetap kita bergantung, tapi dibatasi. Fatawakal Allah. Sebab innallaha la tukhliful mi'ad. Thalabul ilmi taqabbalallahu bi rizqihi. Dia tetap menuntut ilmu. Kayak ibu-ibu ini kan mencari ilmu, Allah akan cukupkan rezeki, baik rezeki kesehatan, rezeki panjang umur, kemudian rezeki pulus bil pulus, duit bin duit, kemudian cucu-cucu, anak cucu-cucu akan diberikan keberkahan rezeki oleh Allah. Karena perjalanan kita ada perjalanan ila kalimatillah, jalan untuk kepentingan Allah. Tidak ada perjalanan yang lebih mulia, mohon maaf, lebih mulia kecuali perjalanan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan dakwah program dari GME ini. Saya sangat terharu program yang dilaksanakan ataupun diprogramkan, terutama ketuanya Ibu Irina itu tahu betul, walaupun tidak pernah ketemu, karena terutama dibatasi oleh karena perbedaan antara wanita dan laki-laki. Takut kalau nanti kecantul, karena sebab bahasa tahu kecantul. Ibu Irina menjaga ya, namanya perempuan laki-laki kan, setiap ya Allah hidupkan perbedaan itu tanda bukti kekuasaan Allah. Kemudian ya, berdiri di sini karena berganti sistemnya di sini. Pondok pesantren didirikan atas kesepakatan dari
Depak dulu, karena jumlahnya pernah mencapai ratusan lebih, dan itu pun berjalan cuma 6 bulan karena diwajibkan harus tenaga pengajarnya dari Depak. 6 bulan berjalan mengikuti alur yang kemudian saya tutup. Nah, 6 bulan ditutup, akhirnya diminta saya siap berdiri pesantren sebagai pesantren terdaftar di HU di pusat sana dengan persyaratan tenaga pengajarnya dari saya sendiri. Saya setujui. Sebab sistem di sini, ya bahasa saya mungkin lihat Anda Rizka kan di sana itu dicetak langsung jadi. Jadi langsung jadi ini ya mereka bisa khutbah sendiri, bisa muadzin sendiri, bisa mungkin ngelayani orang meninggal, kemudian bisa di kuburan. Ya umumnya pelaksanaan umumiyah di kampung. Dan baca kitabnya, kitab gundul tadi yang tanpa rambut itu. Bahkan di dalam juga banyak yang ada rambutnya. Jadi kitab itu pun dipelajari, tapi hanya mungkin ya sekian persen lah. Karena umumnya di sini ya harus memiliki kemampuan, orang bilang manajerial, kemampuan keberanian untuk tampil. Jadi harus dicetak langsung jadi. Ini pun atas perintah Abah Guru Sekumpul lewat telepon. Jadi waktu berdirinya ini mungkin setiap bulan saya nelpon Abah Guru Sekumpul karena kaitan masalah pulus. Pegawai negeri bawahan, orang lapangan. Cuma alhamdulillah Allah punya kehendak lain sehingga orang-orang Sampit pada saat itu tahun 90 itu sudah diangkatkan satu mungkin khusus ya penceramah. Jadi keliling di Sampit ini sampai Katingan, mungkin apa istilah sekarang kan Katingan kabupaten, jadi Katingan maupun kabupaten Lamandau, kabupaten Seruyan, Palangkaraya. Sebab yang berpakaian aneh seperti dua gamis lah berbulang itu cuma saya. Ya bahasa orang jualan itu mungkin terlaris lah pada saat itu karena memelihara anak-anak sini tanpa ada donatur. Walaupun yang akhirnya pada tanggal 14 Agustus tahun 2000 dipercayakan untuk bekerja di seberang. Kalau sombong mungkin ya, kalau dikatakan di istana kan keterlaluan sombong. Begitu ada yang nanya di sana, ada kan namanya Kiai Yusuf Al-Hadrami Sampit kerja di istana. Ya jelas tidak ada terdaftar karena orang jalanan. Kalau tanya di kementerian kemungkinan orang-orang zaman now tidak akan tahu. Tapi umur sudah 60 tahun ke bawah mereka sudah pensiun, bahkan menterinya berganti-ganti. Kecuali ada kegiatan khusus lah menghadap menteri. Jadi itu yang menyebabkan saya punya kekuatan untuk mampu meniti jalan karena berkeyakinan sebagaimana ibu-ibu jauh-jauh dari Kalimantan Barat, perjalanan hampir 27 jam ya, digenapkan 30 nggak apa-apa, 30 jam. Bayangkan dengan orang-orang ataupun semangat untuk bisa kita sama-sama husnul khatimah harapan itu. Jadi dibawa dengan hati lapang, tenang, tentram bahwa perjuangan ini pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan. Jadi sampai sekarang pembiayaan 100% dari saya sendiri, tanda kutip. Tentu banyak orang yang mungkin membantu, ada yang ngasih 2-3 bulan, ada 1 juta, ada yang ngasih, ya silahkan, tapi tidak ada istilah donatur. Yang soal makan, alhamdulillah kalau makan, karena orang yakin bahwa di sini anak yatim piatu, fakir miskin, dan tidak menutup beberapa orang juga orang kaya, tapi tetap gratis. Dan ustadznya alhamdulillah. Jadi beberapa orang dan alhamdulillah kayak beliau seperti beliau karena keluarga Umi kan dari Martapura, alhamdulillah lah
1 bulan kurang lebih. Ya, alhamdulillah mendapatkan teman tidur. Alhamdulillah ini beberapa orang kelihatannya lagi ada 2 orang yang masih, tapi ya masih muda lah, nggak cukup ya. Masih muda yang mungkin dicarikan pendamping, tapi yang bersangkutan kayaknya mungkin belum. Ada 2-3 orang. Jadi rata-rata memilih di sini mereka yang mungkin janda, duda ya, duda atau mungkin bujangan, masih jejaka. Tapi itulah namanya perjuangan, bahwa saya beserta Umi punya tekad dan punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah yang mencintai kita, maka semuanya pasti akan dilancarkan oleh beliau. Kemudian apa yang sampaikan Ibu dan kita semua tentu itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa, perjuangan yang insya Allah berkat niat kita Allah pasti akan ijabah. Tidak dapat keseluruhnya, kemampuan kita disitulah batas Allah berikan, tapi paling tidak selamat berjuang demi Allah, bahwa Allah pasti akan menolong kita, Rasulullah pasti akan ikut serta memberikan syafaat dalam dunia ini, bahkan syafaat di padang mahsyar nanti. Mungkin itu, kalau mungkin ada waktu Ibu tinggal di sini masih ada waktu. Dan tentu kami berharap sebenarnya, alhamdulillah Bu, kalau mau bermalam di sini gratis Bu. Jadi hotel ada di sana di Jalan Pelita. Kalau Ibu suatu saat ingin tidur di hotel itu nggak bayar Bu. Jadi silahkan tidur berapa malam saja, tidak dipungut biaya. Tapi keluarnya nanti lapor loh, ya. Lapor bahwa saya nggak bayar. Soalnya harus lapor kan, lapor duluan bahwa jumlah 30 orang, 35 orang yang mau tidur di itu hotel, bukan hotel Bu. Kalau dikatakan hotel nanti kan bayar pajak apa segala, kemahalan, jadi hanya semacam house kah di Pelita itu. Jadi orang-orang jamaah dari Banjarmasin rata-rata yang mau ziarah ke sini, kemudian bermalam, 1 bis juga, berapa bis, 2 bis pernah masuk sini, makanya kaget tadi kalau gak berani masuk ke sini. Saya bilang jalanan di sini seperti alga, tempat tidur, dia bisa melengkung ke bawah. Itulah satu kemuliaan para santri ustadz di sini. Jadi yakin aja mobil setinggi apapun bisa masuk di sini. Walaupun harus santai, harus hati-hati. Sudah mungkin beberapa dari Banjarmasin yang juga di belakangnya kan ada tempat istirahat lah di belakang itu, WC kah namanya. Nah, itu antara lain. Jadi kalau ternyata kebetulan Ibu sendirian 2-3 orang, 4-5 orang mau istirahat karena kebetulan malam datangnya, atau mungkin lebih dari itu, sebab kamarnya paling mencapai berapa, 40 berapa buah, jadi masih bisa ditempati. Dan tolong doa saya beserta Umi, mudah-mudahan di 2022-2023 ini bisa tercapai, ingin mendirikan ya semacam hotel juga lah, tempat memang 100% gratis, di depan ada ruangan tanah itu. Jadi itu rencana, karena banyaknya di sini namanya sendirian, jadi membangunnya pun orang Banjar bilang belarut, karena ya bukan dari donatur mana-mana. Sebab saya beberapa kali tawalih anak buah, anak-anak atau anak angkat para pejabat maupun pengusaha-pengusaha di Jakarta, di Sumatera maupun Batam. Yaitu saya berupaya untuk tidak minta. Jadi selama berdiri ini cuma pernah sekali minta, bahkan nggak minta karena mau bangun masjid, ketahuan beliau, akhirnya dibangunkan masjid sampai selesai, anggaplah 80%. Sebab kesian yang lain, makanya gak diselesaikan. Kemarin mau dibikinkan lagi menaranya, bilang jangan, gak usah, syukur sudah, alhamdulillah bisa ditempati. Nah, kemudian piket itu dana cuman 27 juta yang seharusnya 675-an lebih. Ya sangat terpaksa karena tukangnya sudah memerlukan harus dibangun terus, ya, akhirnya ya nilpun lah, yang akhirnya dimarahi karena kenapa kok sedikit mintanya.
Harusnya dari awal beliau minta supaya sudah diprogramkan, saya nggak mau. Nah kemudian mungkin itu hal-hal yang disampaikan bahwa inilah kemuliaan Rasulullah SAW yang mensyariatkan agar kita punya keyakinan memelihara anak-anak yatim hamba Allah yang tidak mampu, kemudian hamba Allah yang mungkin di bawah kemiskinan, apalagi mungkin yang mu'alaf. Itu sungguh sangat mulia dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya pasti akan menolong layah tasib dari segenap penjuru. Ini punya keyakinan itu sehingga kami berani berhenti dari pegawai negeri dan siap untuk gentayangan bahasa, mungkin kalau bahasa Abah Guru Bangil dikatakan beliau bagian keluyuran. Jadi kerja di Al-Azhar itu lapornya sampai ke Bangil. Akhirnya beliau ucapkan bahwa kamu nak bagian keluyuran. Ternyata betul. Jadi sebulan rata-rata 3 kali, mulai tanggal 14 Agustus tahun 2000 sampai 2019 bulan Maret. Sebab Maret, April dan seterusnya itu sudah Covid. Terakhir sampai sekarang tidak berangkat lagi ke Jakarta, ya paling hanya ke Palangkaraya. Dan insya Allah mungkin rencana itu program lagi mungkin awal atau pertengahan Maret sebelum Ramadan memulai lagi mungkin menginjak di Jakarta. Sebab kasihan kantor, ruangan kantor yang ada di sana mau dijual kawan, baju-baju jas, baju sepatu mau dijual. Alhamdulillah karena ada karyawan untuk membersihkan ruangan, ya alhamdulillah masih bisa bertahan 2 tahun ini tetap berada di Sampit, sehingga alhamdulillah ibu-ibu atau bapak bisa bersilaturahmi ketemu dengan saya di sini. Tentu ini satu kemuliaan yang luar biasa, membawa keberkahan kita, dan tentu saya beserta keluarga dan seluruh para santri mendoakan bapak dan ibu senantiasa ditetapkan keyakinan, ditetapkan oleh Allah limpahan ridhonya, sehingga perjalanan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya ini membawa keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan kemudian berkumpul dengan keluarga kembali dengan penuh energi, kekuatan, kemampuan lagi untuk berkiprah pada hari-hari selanjutnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala dini wa liqtan salih wa ila hadat nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi karamatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fana ya karim wa fana ya azim wa fana ya arhamar rahimin. Ya salam salimna ya Allah min afatid dunya wal akhirah wa fitnati ma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa auladina wa syayikhina wa rakhina fid din wa la ashabina ababina liman habbana bika liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka ya'udu salam hina rabbana bisalam wa adkhilna jannata dar salam. Ya salam salimna ya Allah min afatid dunya wal akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi salamin wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yang mau ditanyakan silakan. Yang mau tanya silakan Bu. Sambil mau tanya, kita mau menyerahkan cenderamata. Ya ini lambang dari gerakan Muslimat Indonesia, sangat kecil. Semoga berarti besar. Nilai yang besar Bu. Semoga bernilai besar. Berdiri kan? Nah, ini ada apa? Parfum buat Abah, mudah-mudahan bisa dipakai buat sholat. Kiswah, kiswah luar biasa. Diri kah? Dengan Abah. Betul-betul. Terima kasih, Abah.
Terima kasih banyak Bu. Mbak, jawab Mbak.